Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum nak? Semoga selalu sehat ya. Baiklah nak, hari ini kita akan mulai melanjutkan pembelajaran online kita, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Pasti antum sudah siap ya untuk belajar hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah nak, ini dia materi kita pada hari ini. Silahkan antum mulai membacanya. Dan insya Allah kelima materi ini akan kita selesaikan di dalam video ini, oke? Baik, siapkan buku temanya, kita akan mulai belajar. Nah, baiklah nak, ini ada dialog sekelompok anak yang membahas tentang kebersihan lingkungan rumah. Coba antum dengarkan baik-baik ya. Dialog pertama dimulai dari anak perempuan sebelah kiri yang pakai rok pink. Coba antum perhatikan tanda ini ya. Nah, perhatikan tanda panah warna biru yang hadir di setiap dialog. Nah, itu dia ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan, karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Baiklah anak-anak, itu dia tadi dialog cerita tentang lingkungan bersih ya. Nah, sekarang coba kita melihat untuk kosakata dari dialog yang tadi antum dengar. Yang pertama ada bersih, 2 sampah, yang ketiga pupuk kompos. Nah, 3 kosakata inilah yang menjadi pembahasan di dalam dialog yang tadi antum dengar kan? Nah, itu dia. Nah, sekarang pasti antum bertanya-tanya kan, kenapa hanya 3 kosakata ini saja? Nah, jadi nak, gini, kosakata yang kita ambil itu adalah kosakata yang hanya berhubungan tentang kebersihan. Tidak bisa kita ambil kosakata yang lainnya kalau dia tidak berhubungan dengan kebersihan. Oleh karena itu, 3 kosakata inilah yang ustazah ambil karena dia berhubungan langsung dengan kebersihan. Contohnya, kalau kita membahas tentang kebersihan, sudah pasti harus ada kata bersih. Itu ada di poin nomor 1. Nah, gitu ya nak ya. Selanjutnya, pasti antum bertanya, kenapa kosakata sampah diambil? Karena sampah itu merupakan objek yang dibersihkan. Nah, berarti itu masih berhubungan dengan kebersihan kan? Makanya ustazah ambil sebagai contoh kosakatanya, oke? Terus yang ketiga, pupuk kompos. Nah, antum tahu nggak pupuk kompos itu apa? Udah ditanya nggak sama mamanya tentang apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos itu adalah pupuk yang terbuat dari daun-daun kering, daun-daun yang membusuk gitu nak. Dan itu tuh gunanya sebagai pupuk tanaman. Apabila tanaman kita sehat, udara bersih, maka pupuk kompos juga termasuk kosakata tentang kebersihan, gitu ya. Baiklah nak, itu tadi contoh pertama. Bagaimana? Apakah antum sudah bisa memahami untuk cara menentukan kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih? Nah, kalau antum masih ragu, coba lihat dialog yang kedua ini. Sudah antum lihat kan? Itu ada kayaknya itu kecoa bukan kecoa deh, itu kayaknya kumbang sama
cicak deh. Coba antum lihat ini ya. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Lalu kumbang menjawab. Manusia selalu membuang sampah ke sini. Dan cicak pun membalas. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian kumbang pun membalas. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Kemudian kata cicak, Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. baiklah nak, berdasarkan cerita yang tadi antum dengar, ini dia kosakata untuk dialog antara cicak dan kumbang tadi. Silakan antum baca ya 1 sampai 7 ya nak. Baiklah nak, kita masuk kepada materi nomor 2, yaitu tentang menangkap isi percakapan dialog antara cicak dan kumbang. Nah, berdasarkan dari dialog tersebut, kita dapat mengetahui tentang arti pentingnya merawat alam. Karena kalau kita nggak merawat alam, siapa lagi? Jangan sampai hewan-hewan menjadi korban atas ketidaktanggungjawaban kita dengan sampah-sampah yang telah kita buat. Gitu nak. Baiklah nak, kita masuk kepada menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, gambarnya tentang cicak sama kumbang tadi ya. Nah, di situ tuh kalau antum mau memulai ceritanya, mulai membuat cerita, antum harus bikin dulu awalannya pakai pada suatu hari atau suatu sore. Nah, atau enggak antum mau langsung, Ustazah, ana mau bilangnya pakai hari Selasa, bisa? Bisa. Contohnya pada Selasa sore, cicak datang mengunjungi kumbang untuk bertanya mengapa di rumah kumbang ada banyak kecoa dan sampah yang kotor. Nah, seperti itu tuh nak, contoh dari cara menulis cerita berdasarkan gambar. Ini dia contoh menceritakan kembali tentang isi dialog yang tadi sudah antum dengar percakapannya. Contoh menceritakan kembali. Pada suatu hari, cicak melihat rumah kumbang penuh dengan sampah dan kecoa. Dan seterusnya. Nah, itu tuh bisa antum kembangkan, tapi tetap harus berdasarkan kepada dialog percakapan yang tadi antum dengar. Nggak boleh antum menceritakan tentang teman antum yang jatuh dari sepeda atau mama antum yang lagi bersih-bersihkan halaman. Nggak boleh, harus berhubungan dengan gambar. Kalau ada gambar, baru boleh antum menceritakan tentang isi dari gambar tersebut. Bagaimana? Apakah antum sudah mulai paham? Insya Allah paham ya nak ya. Nah, kalau memang seperti itu, kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke, semangat!
Selanjutnya nak, kita masuk kepada materinya. Nah, kalau di sini nih, antum kan diminta untuk menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan sebuah gambar. Nah, ini ustazah udah hadirkan nih sebuah gambar yang antum bisa amati dan antum jadikan sebuah laporan hasil pengamatan sederhana. Nah, antum mau tahu nggak sih bagaimana cara untuk mendapatkan informasi yang kita peroleh dari hasil pengamatan? Nah, ini dia. Berikut contoh pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar. 1. Apa yang terjadi pada gambar? 2. Di manakah terjadinya? 3. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, seperti itu contoh pertanyaan untuk mendapatkan poin-poin penting dari sebuah gambar itu. Namanya kita mengamati kan? Gak mungkin kita mengamatinya dengan cara melihat sekilas atau hanya melihat saja. Tidak, kita harus mencari tahu secara terperinci, secara jelas gambar itu tuh gambar apa. Di dalam gambar tuh mereka sedang apa, atau kenapa mereka melakukan itu, atau mungkin gambarnya nggak tentang orang, gambarnya tentang tumbuhan. Berarti kita harus mencari tahu tentang itu jenis tumbuhan apa, atau itu jenis hewan apa. Seperti itu ya nak ya. Kita tidak hanya melihat, sekali lagi Ustazah bilang, dalam pengamatan itu tidak hanya melihat, tapi juga harus mencari tahu. Ya, mencari tahu tentang sebuah gambar secara jelas dan detail, oke? Nah, pinter. Baiklah nak, kita lanjut ya. Untuk membuat laporan hasil pengamatan sederhana, kita membuat laporan ini dalam bentuk teks karangan. Nah, tapi tetap harus berpatokan kepada gambar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, contoh pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar itu adalah, coba antum tengok gambarnya ya. Apa yang terjadi pada gambar? Nah, coba tengok gambar sebelah kiri. Apa yang terjadi pada gambar? Nah, yang terjadi pada gambar adalah ada sebuah keluarga yang sedang membersihkan rumah secara bersama-sama. Terus di manakah terjadinya? Apa jawabannya? Pintar, di rumah. Terus yang ketiga, mengapa hal tersebut terjadi? Ya, pintar, karena rumah sudah mulai kotor. Oleh apa? Oleh debu. Nah, gitu. Nah, dari 3 soal ini aja antum udah bisa untuk memulai sebuah karangan singkat yang nantinya akan menjadi laporan hasil pengamatan sederhana.